Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada, jumpa lagi dengan saya dalam bincang tentang sesuatu yang akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan publik ya. Tokoh-tokoh kesehatan dan aktivis lingkungan sudah mulai membicarakan tentang hal yang satu ini. Ada seorang jenderal polisi ya, saya sebut saja namanya Komjen Pol Dharma Pongrekun. Jenderal ini membongkar sesuatu yang masyarakat banyak tidak tahu tentang hal ini ya. Jenderal Pol Dharma Pongrekun ini adalah seorang jenderal polisi aktif yang notabene beliau adalah yang justru pertama kali saya menemukan videonya, di mana beliau mengatakan bahwa ada nyamuk yang direkayasa oleh Bill Gates ya. Ada yang menyebut namanya Wolbachia, ada juga yang menyebut namanya Wolbachia. Yang jelas nyamuk ini sebenarnya Wolbachia ataupun Wolbachia itu adalah nama bakteri ya, yang ditemukan oleh salah satu ilmuwan. Jadi penamaan Wolbachia atau Wolbachia itu diambil dari nama seorang ilmuwan yang menemukan bakteri tersebut. Namun bukan itu masalahnya ya. Masalahnya adalah Indonesia akan menyebarkan nyamuk. Dan ini sudah dimulai di Jakarta Barat dan ditolak di Pulau Dewata, Bali. Nyamuk Wolbachia ini adalah nyamuk yang dianggap dapat menghentikan penyebaran virus atau penyebaran penyakit demam berdarah yang menurut Siti Fadila Supari, mantan Menkes ya, dulu memang sudah ada penelitian tentang nyamuk Aedes aegypti di Jogja, dan para ilmuwan dari WHO sudah membawa sampel nyamuk Aedes aegypti untuk dilakukan penelitian. Siti Fadila Supari mengira atau menyangka atau memprediksi lah ya, bahwa nyamuk Wolbachia ini adalah nyamuk hasil penelitian yang dibawa dari Jogja, yang sengaja diternak kan seperti. Tapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Komjen Pol Dharma Pongrekun. Menurut Komjen Pol Dharma Pongrekun dan juga menurut Bosman Mardigu, nyamuk ini adalah nyamuk rekayasa yang berbahaya untuk manusia ya. Berbicara demam berdarah, sebenarnya Indonesia 20-30 tahun yang lalu sudah berhasil mengatasi yang namanya nyamuk demam berdarah dengan justru cara-cara yang cukup tradisional dan melibatkan masyarakat, yaitu dengan konsep 3M. Kita masih ingat ya, ada di situ 3M itu memilah, mengubur ya, kemudian mendaur ulang ya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itulah 3M itu ya.
Sehingga tidak ada lagi nyamuk yang bersarang di, katakanlah, kaleng-kaleng bekas yang dibuang sembarangan, di baju-baju yang gantung di tembok, seperti itulah intinya. Sudah berhasil dengan cara itu. Lalu mengapa tiba-tiba Indonesia ya dengan latah mengikuti Amerika ingin menghentikan atau katakanlah memberantas demam berdarah dengan menyebarkan nyamuk rekayasa itu yang disebut nyamuk Wolbachia. Ada apa dengan nyamuk itu? Ya, tentu saja nalar publik menjadi error ya. Karena bagaimana tidak error? Dengan nyamuk yang asli saja kita udah pusing ya. Nyamuk yang asli aja udah cukup membuat kita itu nggak bisa tidur. Bener nggak sih? Kita udah bingung dengan nyamuk yang asli nih ya. Sampai kita pakai obat nyamuk ya, sampai menggunakan AC dan sebagainya. Tiba-tiba kok ditambah lagi dengan nyamuk yang jumlahnya nggak main-main loh. Di Bali saja 200 juta nyamuk disebar, dan dia akan bertambah ya, akan beranak pinak gitu kan, menjadi 15 miliar bos. Bayangkan 15 miliar nyamuk. Ini ada apa ini ya, Indonesia ini? Kenapa gitu? Tidak disosialisasikan maksud dan tujuannya. Kemudian plus minusnya apa gitu loh. Mengapa terlalu tunduk sekali kepada yang namanya, percaya sekali dengan yang namanya WHO? Apakah Indonesia ini kurang orang-orang hebat, kurang orang-orang cerdas yang bisa meneliti, yang bisa menyimpulkan apakah nyamuk ini berbahaya atau tidak? Apakah nyamuk ini efektif untuk menghilangkan demam berdarah atau tidak? Semestinya itu dibicarakan dengan badan-badan penelitian yang ada di Indonesia. Janganlah sedikit-sedikit WHO, sedikit-sedikit WHO. Indonesia ini kan negara berdaulat, tidak perlu tunduk kepada siapapun. Indonesia adalah negara berdaulat yang berhak menentukan arah kebijakan negara ini. Jadi tidak perlu tunduk kepada siapapun terkait kesehatan ataupun pangan ataupun termasuk keamanan. Indonesia ini negara besar, negara yang luar biasa, memiliki kedaulatan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan ya bincang-bincang Komjen Pol Dharma Pongrekun dengan salah satu dokter ya, pakar kesehatan. Silakan menyimak. Terima kasih. Salam Indonesia. Salam toleransi. Yang memberikan kepada masyarakat itu berjuta-juta nyamuk, kan nggak masuk akal, ya kan? Nggak masuk akal kan dari situ ya. Jadi dari situ tuh masyarakat harus belajar untuk cerdas melihat. Kalau kami itu jelas menolak. Kenapa? Kami tahu udang di balik batu. Nah, yang paling parah lagi kan setelah si Bali ini ditekan, maksudnya di hold, nggak dilaksanakan, si telur sama nyamuk pindahin ke Jakarta. Ya, jadi nanti Jakarta nggak cuma Jakarta Barat. Ini sudah menjelang akhir zaman. Itu isu permainan kesehatan itu begitu masif dan begitu ditakuti oleh manusia.
Mereka ingin mengendalikan tubuh kita lewat isu kesehatan. Nah, siapakah Bill Gates ini? Kalau dia memang sungguh-sungguh orang yang takwa kepada Tuhan, saya bikin sederhana aja, maka dia tidak akan pernah berani melakukan rekayasa apapun terhadap ciptaan Tuhan. Tetapi agenda dibalik daripada Bill Gates sendiri itu ke sana, mengurangi jumlah penduduk ya, di muka bumi ya. Hanya karena media mereka kuasai, korban-korban yang bergelimpangan ini tidak akan pernah masuk di media mainstream. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Edul TV. Pembahasan kali ini akan seru banget karena hari ini aku mengundang bintang tamu yang sedang ramai di media sosial ini berseliweran karena pemberitaan tentang nyamuk Wolbachia yang banyak menjadi pro tapi juga ada banyak kontranya. Dan terima kasih telah hadir di Rumah Pejaten Komjen Pol Dharma Pongrekun dan juga Dr. T. Fauzia Tiasuma. Dan kita sekarang akan membahas tentang Wolbachia. Tapi sebelumnya kita akan runut cerita tentang Wolbachia itu secara singkat. Jadi penelitian di tahun 2011 menemukan bahwa nyamuk Wolbachia berhasil menekan angka penyebaran DBD atau demam berdarah. Dan tahun 2022 muncul SK nomor 1341 dari Kemenkes. Ada penelitian lanjutan nyamuk Wolbachia di 5 kota di Indonesia. Nah, hal yang menjadi pertanyaan adalah, karena menurut Ibu Siti Fadila Supari, angka DPD di Indonesia masih terkendali dan program Kemenkes dengan cara konvensional masih efektif. Boleh dijelaskan nggak Dokter Tifa, sebenarnya Wolbachia sendiri ini apa sih? Buat kita yang orang-orang awam ini kan banyak nih yang belum sadar nih gitu. Maksudnya apa sih Wolbachia itu gitu? Baru kayak hari-hari ini ya denger Wolbachia. Iya. Banget, baru 2 minggu ini kayaknya sih. Apaan tuh? Ada yang bilang Wolbachia, ada yang bilang Wolbachia. Jadi Wolbachia itu adalah satu jenis bakteri yang sebetulnya udah ditemukan 100 tahun yang lalu oleh seorang peneliti yang namanya Albert Wolbach. Nah, makanya bakteri namanya jadi Wolbachia, sesuai sama namanya. Nah, sejak 100 tahun sampai dengan hari ini, Wolbachia ini menjadi satu subjek penelitian yang luar biasa, karena ternyata peneliti-peneliti selama 10 tahun kemudian itu menemukan berbagai macam fenomena yang unik dari si bakteri Wolbachia itu. Jadi bakteri Wolbachia ini itu ada di sekitar 50% berada di dalam tubuh nyamuk dan serangga-serangga yang lain. Serangga yang lain juga iya. Serangga-serangga yang lain seperti lalat, kemudian juga bahkan yang insekta yang lebih gede seperti capung dan sebagainya itu juga bisa mengandung bakteri Wolbachia. Nah, bakteri Wolbachia itu sendiri jadi seakan-akan itu hidup bersama 50% nyamuk yang ada di seluruh dunia. Lalu untuk apa sebenarnya bakteri Wolbachia itu ada di dalam nyamuk? Tentu saja yang memasukkan itu kan Allah Subhanahu wa taala kan, Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata ada satu fungsi yang diberikan, disunahkan, diamanahkan kepada si bakteri Wolbachia itu untuk menjadi semacam, ini bahasa saya, kontrasepsi alami bagi si nyamuk dan serangga yang lain itu. Jadi dengan adanya bakteri Wolbachia yang ada di dalam 50% dari serangga ini, maka populasi akan terkendali. Populasi serangga dan populasi nyamuk akan terkendali dengan sendirinya. Tahun 1961 ditemukan fenomena kenapa sih bakteri Wolbachia itu kok bisa menjadi kontrasepsi alami dari si nyamuk. Ternyata ketika seekor nyamuk, nih kita bicara seekor nyamuk aja, itu terinfeksi bakteri Wolbachia, dia kemudian menjadi sakit loh ini ya. Jadi si nyamuk itu tuh sakit. Sakitnya apa? Sakitnya dia kemudian mengalami perubahan fungsi reproduksinya. Yang nyamuk betina itu menjadi maskulin, yang nyamuk jantan itu menjadi feminin. Jadi kayak misalnya laki jadi banci. Jadi ya gitu. Jadi nggak tertarik sama lawan jenis. Kemudian pokoknya dia dideketin sama nyamuk betina dia nggak gitu. Jadi istilah itu kalau istilah kerennya nyamuk gay. Iya. LGBT. Nyamuk LGBT. Itu yang betina jadi strong, jadi maskulin. Dia nggak mau kawin, atau kalaupun dia ternyata dikejar dan berhasil, itu
si telur itu infertile, jadi si telur itu nggak bisa menghasilkan pada waktunya ya, pada setelah beberapa generasi itu akhirnya nggak menghasilkan janin nyamuk, janinnya hilang gitu. Kalau kita di Indonesia kan tahunnya 2011 tuh, 2011 ada satu proyek penelitian yang ada tripartit nih, jadi antara World Mosquito Program WMP, kemudian penyandang dananya adalah Bill Melinda Gates Foundation, kemudian salah satu universitas di Indonesia, UGM itu dipercaya menjadi peneliti lapangannya. Nah, dari mana? Jadi mohon maaf, UGM ini bukan penemu ya? Oh, bukan. Dia cuma dikasih titipan proyek nih? Iya, peneliti epidemiologi aja. Jadi dia dikasih telur, dikasih nyamuk, kemudian disuruh untuk menyebarkan lah. Lalu lihat hasilnya seperti apa. Itu yang kemudian dipublikasikan dan diklaim berhasil untuk menurunkan angka DBD gitu. Padahal tidak begitu. Tidak begitu ya? Jadi seperti yang tadi disampaikan, yang kita juga udah dengar dari Bu Siti Fadila, sebenarnya penyakit demam berdarah itu yang disebabkan oleh virus dengue yang sebagian besar memang dibawa oleh nyamuk Aedes ya. Jadi ini kan ada dua organisme nih, kita bicara virus dengue sama kita bicara nyamuk Aedes ya. Nah, Wolbachia ini sama si nyamuk Aedes. Dia menekan. Nah, dengan cara menekan populasi itu diharapkan si virus dengue akan kehilangan inangnya. Gitu kan? Diharapkan ya, kalau si nyamuknya jadi tertekan, otomatis virus dengue-nya jadi tertekan juga, akhirnya musnah lah itu loh. Jadi teorinya seperti musnahnya, itu. Nyamuknya atau musnah virusnya ini? Kalau nyamuknya musnah, nyamuknya replacement, dengan sendirinya si virus dengue akan musnah juga kan. Isi kemandulan iya. Cewek jadi cowok gitu. Itu yang membuat situasi yang saya sebut tadi sebagai cytoplasmic incompatibility itu nggak memungkinkan virus dengue itu untuk ada di dalam si nyamuk Aedes yang berwolbachia. Tapi itu kan teori ya, by teori. Jadi mekanisme antara lah sebenarnya menekan nyamuk. Jadi kan pertanyaan berikutnya kan, ini yang mau sebetulnya mau dikejar, yang mau jadi sasaran itu nyamuk Aedesnya atau virus dengue-nya. Karena nih saya kasih satu pertanyaan penting. Kalau yang dikejar virus dengue-nya, virus dengue itu punya kemampuan adaptasi yang sangat tinggi loh. Artinya gini, dia diketahui bahwa inangnya adalah nyamuk Aedes. Nah, ini nyamuk Aedes ini dengan proyek penelitian Wolbachia itu kan ditekan populasinya. Maka kalau ditekan populasinya dan dengan cytoplasmic incompatibility-nya itu membuat si virus dengue itu nggak bisa masuk ke tubuhnya si nyamuk Aedes, maka virus dengue kemana? Nggak musnah, dia akan spill over. Karena nyamuk Aedes itu bukan satu-satunya loh inang virus dengue loh. Bukan satu-satunya. Berarti dia bawa virus apa aja tuh? Oh, kalau si nyamuk Aedes pun, ya bisa bawa macam-macam virus. Tapi persoalannya si virus dengue diblok nih, dia nggak bisa masuk ke tubuh nyamuk Aedes, ya kan? Yang udah dikasih Wolbachia. Lalu apakah dia diam terus dia musnah mati? Enggak. Dia akan mempertahankan dirinya dan akan mencari inang yang lain. Jadi terjadi transmutasi, nanti itu bisa kita buktikan setelah beberapa tahun ke depan. Kalau proyek ini tidak diteruskan dan kemudian nanti setelah ratusan juta disebarkan ke 5 kota, lalu kemudian katanya juga sudah di SK-kan untuk disebarkan ke seluruh Indonesia, maka nanti secara teoritis nyamuk Aedes itu semua mengandung bakteri Wolbachia yang membuat dia selain tersupresi secara populasi, dia juga tidak mampu lagi menjadi inang yang baik buat si virus dengue. Pertanyaannya kan virus dengue-nya kemana? Dia akan mencari inang yang berikutnya. Dia akan mencari inang berikutnya. Yang lain ya gitu ya. Termasuk kita, malah jadi spill over gitu kan. Istilahnya jangan bahasa Inggris dong. Loncat. Loncat. Supresi, menekan. Jadi biar ibu-ibu yang di rumah ini yang nggak paham, kan nggak banyak yang paham bahasa Inggris juga gitu. Jadi metode yang dipakai di Indonesia ini namanya replacement. Udah jelas penelitian. Penggantian. Iya, penggantian apa? Penggantian organisme yang tukar tempat diganti dari nyamuk yang alami, kemudian mereka itu akan mengupayakan untuk semua nyamuk itu menjadi tidak alami karena diberikan dengan pemberian si bakteri Wolbachia itu. Jadi semua ini by desainnya mereka adalah semua nyamuk Wolbachia itu nanti semua nyamuk Aedes itu nanti akan berwolbachia.
selain terpopulasinya akan turun, musnah, lalu kemudian si virus dengue diharapkan akan turun, akan musnah juga. Kan nggak begitu cerita. Sementara kan cerita alamnya. yang kita tahu kan ini sekarang Bill Gates yang tadi disebutkan bahwa dia ada di balik ini itu kan dia mempunyai pabrik nyamuk yang ada di Kolombia ya? Di beberapa Kolombia. tempat dan ya. sudah disebarkan ke 11 sampai 13 negara tuh kalau nggak salah. Antara 11 sampai 13 negara lah. Ya. Jadi di sana itu udah berjalan dari mulai sejak tahun 2010. Nah, nyamuknya macam-macam yang di-generate sama mereka. Jadi nyamuknya itu ada nyamuk Aedes juga, ada nyamuk Anopheles juga yang menyebabkan malaria. Kemudian nyamuk Aedes yang lain, Albopictus itu yang menyebabkan virus Zika, penyakit Zika yang sangat Chikungunya segala macam. Chikungunya, ada yellow fever gitu ya. Itu mereka ada aja dan ternyata yang terjadi kan udah banyak negara-negara yang dari antara 11 sampai 13 itu udah lapor. Ini seperti yang barusan saya baca. Di tahun 2010 itu proyeknya adalah menyebarkan nyamuk Aedes yang memang di sana itu endemik Zika kan. Zika itu penyakit yang sangat berbahaya, mematikan. Karena CFR-nya, case fatality rate, yaitu 30%. Artinya orang yang terinfeksi dan berpenyakit Zika itu 30 akan meninggal gitu kan. Itu tinggi sekali kan itu. Nah, di sana kemudian diproyekkan sebar tuh si nyamuk yang udah direkayasa ini, sebar di sana. Apa yang terjadi? Oh iya betul. Sementara waktu penyakit Zikanya turun, virus Zikanya turun, tapi naik apa? Yellow fever, demam kuning. Demam kuning ya. Yang tak kalah berbahayanya, tak kalah mematikannya. Juga cikungunya yang sebetulnya itu nggak endemis di Afrika gitu loh. Si cikungunya tuh di Afrika nggak ada. Kok tiba-tiba ada cikungunya di Afrika? Kalau yellow fever memang ada. Jadi itu penyakit kuno banget yang udah berabad-abad yang lalu. Tiba-tiba muncul lagi loh yellow fever loh. Yellow fever itu yang menyebabkan pada abad pertengahan itu Eropa kehilangan penduduknya sampai 200 juta orang loh. Itu sekarang jadi muncul lagi loh yellow fever di mana-mana. Kan Berarti kan ada yang misalnya ada penyakit yang turun dulu di satu sisi, kemudian tapi juga ada yang mematikan di tempat lain. Iya. Itu apakah termasuk yang dibilang program apa namanya itu depopulasi? gimana tuh? Ya, kita kembali lagi. Yang Ibu Tifa sampaikan tadi itu teknis di dalam kalau kita melihat secara sempit saja. Sebenarnya kenapa sih program ini begitu repot dan memerlukan biaya yang begitu besar? Ada apa sebenarnya? Yang kita tahu kan Bill Gates itu adalah dia pencipta software lunak ya. Betul. Nah terus apakah dia nih menciptakan nyamuk-nyamuk ini juga? Jangan-jangan software dia mau bikin juga kita jadi lunak-lunak. Tulang lunak, kan gitu. Tulang lunak, terjadi feminisasi. Ya, jadi kalau kita lihat dari secara utuh, ini ada udang di balik batu. Bahwa apa yang dilakukan oleh Bill Gates kita kenal sebagai ahli IT. Dia membuat software. Nah, kenapa di akhir-akhir ini, kalau saya sebut ini sudah menjelang akhir zaman, itu isu permainan kesehatan itu begitu masif dan begitu ditakuti oleh manusia. Sering dipropagandakan. Iya, kenapa? Pasti ada alasan kuatnya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh ibu-ibu semua, oleh saudara-saudara, bahwa alasan kuatnya adalah mereka ingin mengendalikan tubuh kita. Tapi untuk mengendalikan tubuh, dia harus masuk lewat isu kesehatan. Nah, kenapa tubuh penting buat dia? Karena tubuh di sini adalah pertarungan antara dia ikut Tuhan atau ikut bukan Tuhan. Ya, itu sebenarnya. Nah, siapakah Bill Gates ini? Kalau dia memang sungguh-sungguh orang yang takwa kepada Tuhan, saya bikin sederhana aja, maka dia tidak akan pernah berani melakukan rekayasa apapun terhadap ciptaan Tuhan. Karena kita manusia sudah punya akal alamiah sendiri. Tidak akan berani. Nah di IT ini tubuh manusia, berarti nanti ada koneksi antara IT dengan tubuh manusia yang sering orang menyebut chip. Ya. Jadi ada tujuan udang di balik batu untuk pemasangan chip. Makanya kenapa rame-rame bicara Wolbachia, rame-rame mungkin nanti ada namanya virus lagi lah, ya apapun namanya yang mereka akan jadikan itu alasan untuk tracing. Untuk tracing itu apa? Melacak. Apakah ini dia sudah terkena atau belum?
Sebenarnya bukan itu. Itu hanya cara dia, cara malu-malu kucing dia untuk membuat program ini accomplish, berjalan sebagaimana yang mereka rencanakan. Nah, alasannya itu. Dan itu bisa kita lihat juga dengan bagaimana Menteri Kesehatan Mr. Budi Gunadi yang berbicara di G20 di Bali itu mengatakan apa? Kita akan mengontrol pergerakan manusia, ya. Kita akan melihat pergerakan ini memang tidak 100%, tetapi kita akan mengontrol pergerakan. Dari situ sudah bisa terlihat. Ada video-videonya. Artinya apa? Dia adalah bagian daripada panitia proyek ini. Proyek apa? Proyek total kontrol, kontrol populasi. Ya, apakah nanti endingnya banyak yang mengalami depopulasi? Mereka tidak akan bertanggung jawab. Tetapi agenda dibalik daripada Bill Gates sendiri itu ke sana, mengurangi jumlah penduduk. Di muka bumi. Di muka bumi, ya. Hanya karena media mereka kuasai, korban-korban yang bergelimpangan ini tidak akan pernah masuk di media mainstream. Demikian pula selama isu pandemi yang kemarin. Jangan pernah dapat mencari ada korban akibat daripada desain yang fakta yang terjadi. Memang banyak yang mati. Tapi matinya ini karena apa? Dan setelah itu ada program ikut, program yang mereka tuju adalah Njus. Ya. Njus, ya. Njus. Nah, tidak pernah ada media yang akan menceritakan kipi daripada akibat Njus itu. Tidak akan pernah. Ya. Saya tahu persis permainan ini. Kenapa? Karena supaya orang tidak pernah melihat bahwa ada sesuatu agenda bahaya di sini. Gitu. Terus kemudian dan kenapa mereka selalu memberikan jangka waktu 2-3 tahun baru efektif, uji klinis atau gimana? Berakibat ya setelah itu, supaya jangan mereka bisa disalahkan. Makanya perhatikan ketika itu mereka mengajarkan kita untuk cuci tangan. Sebenarnya itu simbol, bukan dari otak daripada anak bangsa bahwa oh kamu cuci tangan. Ini kan sudah ini protokol yang dunia yang dimainkan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Loh, what's wrong? Ada apa dengan dunia ini? Kok protapnya sama? Oh, wilayah yang berbeda-beda. Kita punya program sendiri, kita punya cara sendiri. Kenapa harus ada ini ya? Ada satu komando. Berarti ada pengendali nih. Satu kontrol dunia. Okay. Bahkan sampai sertifikat kita semua harus punya sertifikat jus yang sama yang dikontrol oleh Badan Kesehatan Dunia. Iya. Makanya namanya COVID. Kenapa di belakangnya ada ID? Itu identity digital. Oh wow. Gitu. Nah, kenapa ada digital? Karena mereka sedang menggiring kita untuk dipaksa. Kenapa saya bilang dipaksa? Karena tidak boleh lagi ada yang hidup kalau tidak mengikuti sistem digital. Orang tidak paham. Mungkin dia bilang, wah ini percaya sama saya. Kita lihat nanti, time will tell. Digital, lihat aja sekarang sudah pada digital. Dipaksa kita ya, melalui program itu. Makanya ada ide belakangnya kan. Kalau mereka buat singkatan silahkan. Tetapi fakta yang terjadi setelah ini ya adalah kita digiring ke digitalisasi. C-nya apa? Sertifikat. Betul, ada sertifikat kan? Sertifikat ya. Kapan orang dapat sertifikat? Ketika selesai di Injus. Iya. Artinya apa? Ini adalah identitas digital. 19-nya apa? Satunya A, 9-nya I. Artificial Intelligence yang akan dideteksi, dikontrol oleh artificial intelligence. Itulah kenapa antara IT dengan isu kesehatan ini menjadi terlihat benang merahnya, bahwa mereka akan mengontrol tubuh manusia, terutama jiwa. Bukan cuman tubuhnya, tapi yang dia butuhkan adalah jiwanya. Karena jiwa inilah milik Allah. Dia ingin jiwa yang ada di dalam itu tunduk dan menyerahkan imannya kepada yang disebut tadi Njus atau apapun program mereka. Ini yang terpenting, yang perlu dipahami semua. Kalau selama ini orang ribut dengan pro dan kontra dan sebagainya, saya ngerti kenapa itu harus terjadi. Supaya apa? Supaya terjadi pecah belah
adu domba. Kayak Sesama anak bangsa tanpa disadari, yang bertahan dengan argumennya juga tidak mengerti karena dia hanya ada motivasi yang tersendiri, yang ini juga memperjuangkan karena tahu bahwa secara akidah ini melanggar, dan akhirnya terjadilah perpecahan. Sampai di situ saja buat mereka. Ada yang motivasinya materi, ada yang motivasinya menyelamatkan jiwa keluarga. Jadi ini diadu terus. Nah, kemudian perhatikan, setelah adanya isu pandemi yang lalu, itu orang langsung digiring untuk pakai Zoom. Ya, Zoom. Dikandung maksud pasti ada tujuannya, supaya orang digiring untuk masuk ke era digitalisasi, dan semua orang yang menggunakan Zoom itu mereka akan ambil datanya, biometriknya, termasuk mereka bisa mengambil isi daripada yang ada di laptop tanpa kita sadari. Kenapa? Kuncinya mereka cuma satu, di internet. Internet itu www, itu dari bahasa Ibrani, angka 6 itu 666, va. Nah itu, makanya jangan pernah berharap bahwa akan aman. Ini sebenarnya ada kaitannya. Mohon maaf saya potong. 666 berarti Lucifer dong ya? Yes, itu adalah angkanya Dajjal. 666. Makanya kenapa mereka juga suka dengan fa itu 6. Dan sebagainya. Nah, jadi apakah ada hubungannya ini semua? Semua terkait semua, antara digitalisasi, percepatan program penyebaran, terus ada namanya kemarin uji emisi karena ada cuaca, climate change or climate engineering. Gitu. Jadi hal-hal itu yang orang tidak pahami, tapi saya paham betul. Nah, kemudian sekarang di pemerintahan dimainkan namanya program Sustainable Development Goal. Dari nomenklaturnya saja sudah terlihat bahwa itu bukan program dari pemikiran anak bangsa. Itu apa, SDGs? Ya, SDGs. Yang ada 17 program berkelanjutan. Ya. Kan di situ ada lambang United Nations ya. Artinya apa? Ini endorse, import, bukan import. Ini given. Jalankan tuh program ini gue kasih anggarannya. Nah, mereka-mereka yang menjadi operator itu tergiur dengan anggarannya. Karena saya berani bertaruh dengan pasti bahwa kalau tidak ada anggarannya, mendingan tidur di rumah. Betul. Pelukan sama istrinya. Nggak ada cuannya. Nggak ada cuannya. Itu aja kok mereka. Dan nanti ya saya menghimbau kepada kita semua, perhatikan bagaimana peningkatan perubahan kehidupannya. Ya, misalnya lihat ini si orang ini yang punya pemangku jabatan. Lihat, tadinya tinggal di mana, begitu pindah kemana, masyarakat sebenarnya bisa tahu ada apa. Cuman kan harus dibuktikan. Just follow the money. Punya aset di mana, walaupun namanya akan dirubah atas nama orang lain. Gitu. Akhirnya kita diajak oleh sistem ini untuk menjadi pembohong nasional. Kita pembohong semua, ya, ini semua. Nah, dan mereka tidak akan pernah mau juga kita ajak dialog. Mereka hanya maunya monolog. Ya, terkandung maksud apa? Ya jangan dibantah punya mereka. Dan mereka juga takut. Kenapa? Kalau kita dialog, mereka tahu bahwa gini ya, kalau kita bohong, diajak wawancara dengan orang, kita sebenarnya berusaha menyembunyikan kebohongan kita. Tapi tubuh kita itu, our body intelligence never lie, your body never lie. Kita punya gestur, punya signal-signal yang tidak bisa kita bohongi dengan apa yang ada dalam suara hati kita. Dan mereka takut itu. Kita bisa lihat dari mata. Nah, makanya kenapa ada Zoom, mereka selalu bermain dengan webinar. Supaya tidak pernah bisa tas langsung. Dia baca, dia pun baca. Coba kalau begini. Kelihatan bahasa tubuhnya. Kelihatan, lihat ketulusan matanya kelihatan. Matanya naik ke atas, merem. Ya. Terus lihat dia gemetar apa tidak. Ya. Memang itu disengaja dan itu disiapkan dari jauh hari. Lalu kita kalau tidak tahan diri, jengkel. Gue tahu lu bohong gitu. Keluarlah kata-kata yang tidak baik di media sosial. Nanti timnya mereka, ini kan terkait ya, tim mereka akan nangkep kita atau akan memperkarakan kita. Entah itu laporan dari buzzer, influencer, atau fact checker. Nah, lalu ini oleh aparat penegak hukum. Sebenarnya sistem ini terkait semua. Sistem ini kerjasamanya seperti itu. Apakah untuk kesejahteraan rakyat? Ya kita lihat sendiri. Jadi program ini saya pertanyakan bahwa ini untuk keselamatan rakyat, bukan. Justru dia selalu sebaliknya. Contoh SDGs,
Saya sudah pernah kasih lihat bagaimana programnya muluk-muluk, tapi hasilnya justru kebalikan. Untuk mengkontrol satu perintah. Gini, jadi 17 ini pertama, no poverty, tidak ada kemiskinan. Kemiskinan, Iya, ya, mengentaskan kemiskinan. Pertanyaannya, mengentaskan kemiskinan atau orang miskinnya dibuat tidak ada? Sangat tergantung bagaimana kita membacanya, kan gitu. Atau mengentaskan kemiskinan, tetapi dibuat semiskin-miskinnya sampai orang yang miskin itu nyembah dan dilempar-lemparin makanan. Seperti yang suka kita lihat itu, uang dilempar-lempar, makanan dilempar-lempar, pokoknya kayak binatang deh, kayak ayam. Contoh seperti itu. Ya, itu yang dibilang kemiskinan. Lalu yang berikutnya, no hunger, tidak ada kelaparan. Nah, sudah miskin, tidak ada makan. Tidak ada kelaparan atau tidak ada lagi yang minta makan karena orang yang miskinnya sudah tidak ada. Ya, ini. Nah, berkaitan dengan yang pentingnya kan kesehatan apa tuh? Ya, good health and well-being. Artinya ya. hanya orang yang sehat Sehat ada. ceritanya kan. Tapi inilah yang sekarang dirame-rame ini sebenarnya untuk melengkapi program tadi, supaya program tadi jalan, yaitu adalah force and juice. Ya, pemaksaan. Di situ ada agendanya. Jadi kita harus sampaikan ini supaya masyarakat paham. Udah deh, catat omongan saya, ujung-ujungnya ini. Ujungnya ini. Buktinya apa? Sekarang ada bulan imunisasi anak nasional kan? Di mana anak-anak di sini ngapain diinjas-injus? Orang nggak apa-apa kok. Jadi berarti itu kan berhubungan dengan iman. Iman digoncang, menyerahkan imannya. Kan tolol kita. Di mana kedaulatan bangsa? Di mana yang namanya takut sama Allah? Di mana sekarang Pancasila itu? Hilang semua. Dan kita tidak dibolehkan untuk memilih bahwa saya berhak menolak loh untuk diinjus. Sekarang dengan adanya undang-undang kesehatan Omnibus Law, kita tidak lagi boleh, ya, nomor 17 2003, tidak boleh menolak, menerima. Pokoknya lu bisa menerima atau tidak tergantung gue. Lu boleh menolak atau tidak tergantung undang-undang itu. Ya, gila betul ini undang-undang, mencabut hak asasi manusia sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Semua dicabut itu dari akar-akarnya. Padahal ini adalah privilege dari Tuhan, yaitu free will kita dari Tuhan, di mana Tuhan aja tidak pernah maksa kita untuk untuk tunduk sama dia. Tuhan nggak pernah maksa loh. Tapi kita dikasih pilihan, ada wajib, ada sunnah. Ya, lu mau langgar, sanksinya ini. Dia hanya kasih tahu itu. Tidak kayak sekarang. Berarti ini program bukan dari program alamiah, program ilahi, program dari yang ingin berlaku sebagai Tuhan, playing God. Sementara saya pikir itu dulu, nanti kebanyakan, tetapi itu ada hubungannya, supaya tahu nih. Dan itu dilaksanakan di hampir setiap instansi, semua program itu, namanya SDGs. Lihatlah di Google, sudah ada semua. Jadi apa yang kita lewati ini sebenarnya apa? Kita digiring untuk menjadi total kontrol supaya agenda digitalisasi menjadi accomplished, menjadi terwujud dengan sempurna. Nah, tetapi bagi kita yang sadar dan kritis dan mempunyai kecerdasan spiritual, Tuhan ketuk hati kita. Hai, perjuangkan. Ya, saya kasih kamu akal dan pikiran. Ya, jangan lupa pakai teori. Ya, karena mereka memberikan teori di sekolah, tetapi prakteknya tidak seperti dengan teori. Supaya apa? Supaya kita selalu dalam keadaan dibodoh-bodohin. Makanya kan logi itu dari bahasa asal katanya foolish dan dumb atau dungu. Itu yang Bung Rocky selalu bilang, dungu. Memang kita pikir kita pintar secara intelektual, tapi kita tidak pintar atau cerdas secara intelektual, secara spiritual. Ya, karena pengetahuan ini dengan yang dia dibikin tidak inherent, tidak inline. Itu. Berarti program ini yang penyebaran nyamuk ini, kalau bisa dari aku ambil kesimpulan, berarti kan ujung-ujungnya endingnya adalah kalau seandainya dia bisa menekan penyakit demam berdarah, chikungunya, bla bla bla, kemudian berarti ada penyakit lain yang muncul dong, dan ujung-ujungnya kita diinjus. Itu kan yang dimaksudkan tadi kan? Mengganggu keseimbangan ekosistem. Itu makronya. Jadi ini masyarakat mesti tahu dulu mikronya sama mesonya ya. Jadi itu kan ujungnya nih begini nih. Ujungnya itu seperti yang tadi disampaikan
Pak Dharma tuh begitu. Nah ini kan ada mikronya, ada mesonya. Ini yang masih silang sengkarut nih di masyarakat. Baru Wolbachia aja baru dengar sekarang, ya kan, tentang hubungannya sama demam berdarah juga baru tahu sekarang. Sedemikian masifnya apa namanya propaganda yang disampaikan bahwa nyamuk berwolbachia ini akan bisa mengendalikan demam berdarah, sampai lupa bahwa sebetulnya selama 30 tahun terakhir ini demam berdarah itu sudah sangat terkendali. Iya, jarang orang yang maksudnya ibaratnya orang meninggal karena demam berdarah itu zaman dulu ya. Sekali. Mungkin 20 tahun lalu, kalau zaman sekarang mungkin lebih terkendali ya. Lebih dari 50 tahun yang lalu, dengan segala metode ya, yang menurut saya yang terbagus itu adalah metode konvensional. Yang 3M itu? Iya, metode yang tradisional dengan mengajak partisipasi sebanyak mungkin masyarakat untuk melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, untuk kemudian jangan tumpuk-tumpuk baju-baju kotor di kamar, kemudian 3M plus itu kan sangat berhasil. 3M itu apa? Menguras, menutup, dan mendaur ulang. Menguras, menutup, Nanam. menguras, menutup, mengubur dan plusnya mendaur ulang. Sekarang kan nggak mengubur lagi tuh yang kaleng-kaleng, tapi kita harapkan didaur ulang. Nah itu kan sebetulnya satu metode yang kualitasnya sangat bagus. Selama 30 tahun itu semua tuh terkendali. CFR yang dari 41% itu sekarang cuma 0,6%. Jadi sekarang angka kematian cuma 0,6% ya? 0,6% aja, itu kecil sekali gitu. Tapi sekarang ini kan marak juga ya isu yang membuat masyarakat menjadi pengen tahu juga gitu. Karena ada penelitian yang sudah dipublikasikan di Indonesia laporannya maupun di luar negeri. Jadi contoh seperti tadi di Afrika, ketika nyamuk engineer ini disebarkan sebagai satu proyek penelitian Aedes, ternyata penyakit nyamuk nyamuk Anopheles malah naik sekali. Ya kan, nyamuk Aedes albopictus yang membawa demam kuning meningkat sekali. Jadi kan terjadi ketidakseimbangan populasi yang direkayasa kan. Nah, sekarang yang di Jogja, ini yang masih belum diakui ya sama di Jogja selama 12 tahun dilakukan proyek penelitian ini, ternyata baru-baru saja ada laporan 5 kasus Japanese encephalitis itu disebabkan oleh virus Japanese encephalitis yang dibawa oleh nyamuk yang sebetulnya bertetanggaan aja sama namanya Culex. Nah, memang tidak diakui sama mereka. Oh, tidak, itu beda region karena kita menggunakan region Bantul yang terjadi di Gunung Kidul. Loh, Kulon Progo. Gunung Kidul apa Kulon Progo? Kulon Progo ya, di Kulon Progo loh. Sekarang ini selama 12 tahun berapa miliar atau berapa juta lah si nyamuk Aedes itu berkembang biak. Nyamuk Aedes yang berwolbachia itu berkembang biak sedemikian sehingga mengganggu. Pada suatu ketika pasti nanti akan terjadi ketidakseimbangan populasi. Yang di sini disupresi, yang sini akan meningkat. Jadi ini yang membuat Bang Dharma, Dr. Tifa ini akhirnya menentang ya, agak kontra dengan program pemerintah. Karena ketakutan ini apa gimana? Gini sebenarnya, boleh ya, saya sebut gini. Karena ini masyarakat juga nggak tahu. Ini proyek penelitian loh. Proyek penelitian yang dikerjakan oleh World Mosquito Program bersama dengan Bill and Melinda Gates, ya kan? Ini proyek penelitian, bukan suatu implementasi. Bedakan ya antara proyek penelitian dengan satu implementasi. Kalau sebuah proyek penelitian itu kemudian muncul laporan harm, dan ini sudah harm atau efek negatif, bahkan sampai menimbulkan kematian atau terjadi outbreak atau terjadi wabah untuk penyakit yang lain, maka penelitiannya harus dihentikan. Untuk dievaluasi, benar nggak tuh kejadian proyek penelitian Aedes di Jogja itu membawa akibat peningkatan nyamuk Culex yang membawa penyakit Japanese encephalitis. Di hold dulu, semua penelitian harus di hold dulu, berhentikan dulu, dilakukan itu reviewnya, benar nggak? Nah kalau benar sudah berhenti, berarti tidak ada manfaatnya. Even though mereka mengklaim bahwa dengan penyebaran nyamuk Aedes selama 12 tahun itu angka demam berdarah menurun. Di situ menurun, ya kan, sebanyak 77%. Sebentar, penurunan insidence atau prevalence penyakit
dengue itu bukan karena soal itu saja, multidimensional. Seperti saya sebut tadi, kesadaran masyarakat untuk PSN, untuk 3M itu luar biasa. Terus kemudian pernah waktu itu ada faktor ya menggunakan ikan untuk makan jentik-jentik, itu juga sangat sangat berguna. Kemudian lebih alami dibanding disuntikin Wolbachia itu ya. Pada saat musim hujan dilakukan fogging, walaupun itu chemical ya, tapi kan dilakukan cuma setahun 2 kali. Itu pun juga sangat bermanfaat gitu loh. Kesadaran masyarakat untuk hidup jauh lebih higienis, jauh lebih bersih, itu kan juga sangat mengendalikan dan udah nggak ada problem lagi sebenarnya. Ini kan sebenarnya kalau aku ngeliat kemarin aku tertarik dengan membahas ini karena kan gini loh, kita ini sudah terganggu dengan nyamuk hidup kita ini. Tahu-tahu akan disebarkan ratusan juta nyamuk Wolbachia. Loh ini apa-apaan ini, kita udah terganggu satu nyamuk ini malah dikasih lepas ratusan juta. Gimana foggingnya nih atau gimana nyemprotnya nih ya kita kira dan itu si ratusan juta itu diharapkan akan berkembang biak loh.